Jadi kayak emang pertama kali terjun ke dunia apa namanya ya, repair Sashiko itu kayak udah beberapa brand di Indonesia yang bikin kayak gini. Terus kayak kita nyadar kalau misalnya kita mencoba lebih baik dari mereka itu kayak pasti akan lama. Daripada mencoba lebih baik, kenapa nggak kita mencoba lebih beda? Berbeda. Ya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya kita ngolah pakai kain perca, apa namanya, visualnya Boro Sashiko, cuman kita spesifik dibikin tas. Jadi udah di tas aja, bikin tas tuh macam-macam model kayak gitu. Dan ternyata kayak peminatnya ada kan. Nah sekarang kayak mulai beralih lagi sih, awalnya dari tas, aksesoris itu kayak kita bikin topi, bikin jaket, dan kayak akhirnya menyadari juga kayak selama tuh kain perca jadi lembaran itu sama aja kayak kain lembaran pada umumnya kita beli di misalnya di Tanah Abang atau di Cipadu kayak gitu. Itu bisa dibikin apapun, bikin jok motor, bikin sejadah, bikin masker. Oke, Ya berarti kayak gitu. Bincang bersama. hai semua listeners, kita berjumpa ya dalam Bincang Bersama dengan saya Maria Delsa, dan spesial edisi hari ini Maria membawa satu owner dari jenama lokal yang bernama Control New. Apakah itu? Mari kita berbincang bersama dengan Mas Afif. Halo Mas Afif, tos dulu. Halo. Kita berjumpa di Bincang Bersama ini pertama kali kita datang di studio Smart FM ya. Selamat datang by the way gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, nggak cuman soal brand yang didirikan oleh Mas Afif gitu ya, Control New. Apa itu Control New? Pasti semua listeners juga penasaran. Tapi di awal ini aku mau memulai dulu deh dengan flashback ke masa kecilnya Mas Afif gitu ya. Kenapa sih Mas Afif yang kecil sampai Mas Afif yang dewasa ini sampai bisa mendirikan sebuah brand lokal yang keren banget ini juga dipakai ya brandnya ini ya, salah satunya ini. Nah, kenapa gitu ya? Kita mulai dulu dari masa kecilnya Mas Afif. Kalau kita boleh flashback nih Mas Afif, apa sih emang dari kecil suka banget dengan seni atau bagaimana sih masa kecilnya? Apakah sama juga dengan anak-anak kecil di luar sana yang nggak kepikiran nih gedenya mau jadi apa gitu? Silahkan. Iya sih, kayak seperti anak kecil pada umumnya aja ya, benar-benar kayak normal. Cuman paling yang bikin beda kayak saya suka menghayal kayaknya. Oke. Jadi kayak suka ngomong sendiri, terus kayak apa namanya ya, berimajinasi menjadi sebuah karakter di kartun. Kayak gitu dulu kan kayak karakternya kayak Dragon Ball, terus Naruto gitu, terus kayak Cowok banget ya. iya, ngebayangin gitu loh. Yes. Terus habis itu apa namanya ya, dari TK juga kayaknya udah tertarik ngegambar. Kayak walaupun dari background orang tua dan apa namanya teman-teman sekitar tuh kayak emang nggak ada yang suka, cuman kayak kebetulan kayak suka gambar aja, niru-niru, kayak berawal suka kan tadi sama satu karakter, terus digambar. Itu kayak dari SD, SMP, SMA itu suka gambar sih. Kayak awalnya kayak apa namanya ya, dari pakai pensil doang, terus akhirnya nyoba pakai apa namanya pensil warna dan spidol. Dulu nggak tahu cat, jadi kayak cuma tahu kayak gitu-gitu doang bisanya. Terus SMA juga sempat nerima orderan, jadi kayak misalnya temen kayak apa namanya anniversary, pacaran gitu, minta gambarin mereka berdua, digambarin kayak gitu. Ya itu zaman-zaman SMA. Nah terus kayak karena ngerasa dari bidang apa namanya ya, ilmu pelajaran yang lain ya, kayak ya matematika kayak gitu-gitu kayak bodoh Kurang banget gitu ya. kurang banget. Terus kayak akhirnya nyadar diri, akhirnya nyoba apa namanya, ada nggak sih kampus negeri yang nerima apa namanya jurusan menggambar. Dulu nggak tahu gambar apaan gitu. Kayak ada apa namanya DKV sama seni rupa gitu. Terus akhirnya nyoba jalur undangan kan ke Brawijaya Malang, dan kebetulan itu kayak tesnya itu selain nilai raport saya yang bagus cuman ilmu budaya doang, seni budaya jadi cukup pede. Terus juga ngirimin 2 gambar ilustrasi apa namanya potret diri sama apa namanya gambar suasana gitu. Terus kayak nggak menyangka dan terima gitu. Kayak bodoh cuman masuk negeri gitu kan. Cuman negerinya tuh ya apa namanya ya biasanya kayak tiap jurusan itu ada ratusan anak kan, ini kayak cuman 25 anak satu jurusan gitu. Jadi kayak cukup terkucilkan, cuman karena emang bener-bener suka gambar ya, jadi kayak
ya kayak hobi cuman kayak dapet nilai gitu, jadi kayak bener-bener nggak terbebani banget sih. Yes, gitu. oke. Dari kecil ini kan kayaknya konstan banget gitu ya. Dari kecil emang hobinya gambar, sampai jurusan kuliahnya juga masih sejalur gitu. Apakah memang ada darah-darah seninya juga dari orang tua atau dari saudara gitu? Dan juga bagaimana support keluarga? Biasanya kan kalau ada dari kita gitu masuk di jurusan seni itu kan kayak orang tua, kamu ngapain sih masuk jurusan seni? Kenapa nggak jadi dokter? Kenapa nggak jadi PNS gitu kan? Ada juga nggak mengalami gejolak-gejolak seperti itu? Ya ada, maksudnya kayak waktu itu pas SMP deh, itu kayak aku nangis gitu. Kayak, Seorang Mas Afif cowok gitu nangis, oke. ya, kayak sukanya tuh gambar, nggak ini kayak gitu. Akhirnya ya udah didiemin, kayak ya udah yang penting apa namanya, SMA-nya di negeri, terus lulus nggak macem-macem, ya gambar terserah gitu. Terus pas keterima di kampus juga kan, itu kayak hah, jurusan gambar gitu. Terus ya udah kayak banyak bingungnya, nggak ada senengnya kayak orang tua gitu. Jadi kayak ya udahlah kuliah dah gitu, yang penting nggak macam-macam kayak gitu. Pokoknya kayak lu kuliah apa aja terserah, yang penting nanti lulus kerja kantoran gitu. Terus bapak PNS juga kan, yang ngarepnya PNS kayak gitu. Jadi ekspektasinya kayak gitu, jadi kayak terserah mau jurusan apa aja, yang penting harus kerja kantoran. Nah makanya sebenarnya kayak selama kuliah gitu kan ya nggak diajarin untuk kerja kantoran kan, kayak bener. gitu. Ya kalau nggak jadi seniman pokoknya bergerak di bidang kreatif ya. Ya berarti darah seninya ini keluar sendiri ya dari keluarga ya? Iya, Atau? emang nggak ada sama sekali. Waduh, luar biasa gitu ya. Berarti ini Betul. bertentangan, tapi pada akhirnya bisa membuktikan kepada keluarga bahwa sekarang lo jadi owner salah satu jenama lokal yang keren banget gitu ya, smart listeners. Dan ini kita udah sampai di titik kuliah nih. Bagaimana setelah lulus kuliah akhirnya memutuskan bikin deh sebuah brand gitu, atau kan memang masih ada proses-proses kehidupan lain yang kayak wah bingung nih habis lulus kuliah mau ngapain gitu? Tentu aja. Jadi Sama kayak- aja kayak mahasiswa normal lainnya ya, Iya. fresh graduate gitu ya. Jadi kayak kalau orang ngira apa namanya ya, kuliah itu maksudnya setelah skripsi selesai itu kayak beban berkurang tuh kayak tentu tidak. Tentu tidak. Kayak gitu. Terus ditambah lagi kayak jurusan seni rupa murni gitu. Sekarang kayak siapa sih yang butuh kayak orang menggambar secara manual gitu. Jadi kalau Betul. misalnya orang ini ya desain gitu, digital illustrator yang bisa diaplikasikan secara mudah gitu. Ya setelah lulus dan ditambah lagi kayak kuliah seni rupa itu diajarin cara berkreativitas, diajarin kita membuat sesuatu yang kreatif, cuman tidak diajari cara ngejualnya. Betul. Jadi kayak setelah lulus kayak susah ngejual karya kan, terus ya mau jadi apa kayak gitu. Akhirnya apa namanya ya, sempat situ 2 bulan kerja juga di call center bank ya demi kayak ngebuktiin aja gue bisa nih gitu, ikut interview, wawancara, penasaran juga psikotes tuh apa sih kayak gitu-gitu. Jadi kayak kerja 2 bulan, terus kayak sambil ngejalanin brand juga. Terus akhirnya keluar, ikut agensi, itu kayak event-event gitulah. Kerjanya weekend doang. Jadi kayak weekdays-nya itu ngerjain brand, weekendnya ya, apa namanya, ikut agensi itu. Itu berjalan 6 bulan, setelah itu kayak mantepin diri, udah ini kayak saatnya full time di sini kayak gitu. Terus ya udah full time di sini. Itu ya udah kayak mulai kelihatan lah kayak Control New 1 tahun lalu sama Control New sekarang kayak ada peningkatannya kayak gitu. Yes, oke. Sampai pada akhirnya kemudian memutuskan untuk membuat sebuah brand atau jenama lokal bernama Control New. Kita mulai dulu dari kenapa namanya Control New? Itu nemu pas lagi kuliah. Itu kayak lagi apa namanya, teman-teman kan dulu tuh ada beberapa juga bikin produk atau bikin apapun, itu kayak menggunakan kata-kata baku gitu yang indah gitu, kayak bangun ruang atau apa gitulah. Terus kayak aku nggak bisa gitu bikin brand kayak, nama kayak gitu. Terus akhirnya kayak kayak Control New lucu nih kayak gitu. Cuman dulu spellingnya bukan Control New tapi CTRLN. Oke. Nah kalau kita ngomong gitu brand gue CTRLN, terus kayak capek kan. Akhirnya ya udah spellingnya jadi ganti jadi Control New. Nah kenapa ngambil nama Control New itu karena kebetulan produk kita ini kan dari perca.
dan tiap produknya itu pasti akan beda kan. Jadi kayak fun fact-nya tuh lebih mudah bikin produk yang beda daripada yang sama. Karena ya keterbatasan dari material yang kita punya kan. Betul. Nah, kontrolnya itu kan shortcut ya. Jadi kayak new patch kalau misalnya di PC. Nah, jadi kayak dari dari fungsi CTRL-N ini itu kita jadiin brand. Jadi kayak tiap produk yang kita punya itu pasti akan ngebuka lembaran baru untuk pembuatannya. Kayak gitu. Jadi kayak pasti akan beda, tiap produk itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Oke. Kayak gitu. Jadi dari kelemahan kita itu kita ubah menjadi kekuatan. Jadi kayak argumentasi kita ya itu the one and only, satu-satunya gitu. Dan ini Control New ini sudah berapa lama? Dari Maret 2018. Maret 2018. Ini Ya, jadi udah 5 tahun, berapa bulan tuh ya? 8 bulan mungkin ya? ya 5 tahunan lebih lah ya. Dan ini berarti setelah lulus itu langsung tercetuskah ini Control New ataukah dari mana keresahan-keresahan ini sampai kenapa upcycle gitu loh? Kenapa nggak kain baru yang kayaknya bagus warna-warni gitu? Tapi kenapa tertariknya ke upcycle? Pertama, kalau inspirasinya itu sendiri, kalau dari segi konsep, itu gara-gara waktu itu nonton pas lagi magang, itu nonton film namanya Racing Extinction, jadi kayak kepunahan, ya pakai bumi-bumi gitulah. Jadi kalau misalnya kata orang di film itu, kalau misalnya manusia tidak mengubah pola pikirnya atau perilakunya sekarang, itu kayak 100 tahun ke depan tuh 50% populasi, 50% spesies di bumi itu pasti akan musnah. Betul. Kayak gitu. Dan kepunahan ini kayak pertama kali diakibatkan oleh satu spesies. Kayak biasanya kan kepunahan-punahan dulu tuh udah 6 kali kayak bencana alam, meteor kayak gitu-gitu. Nah, ini kayak gara-gara satu spesies doang seluruh spesies di bumi bisa punah kayak gitu. Satu spesiesnya itu ya manusia kayak gitu. Nah, terus kayak oh gitu ya. Terus kayak mulai tergelitik kan gitu. Keresahan hati gitu ya. Terus kayak cocok nih buat dijadiin materi skripsi kayak gitu. Oh, berarti ini berawal dari materi skripsi Mas Afif. Jadi dari nonton film terus dijadiin materi skripsi, terus kayak semakin nguat kan. Nah, di situ baru kayaknya pengen bikin produk deh atau bikin brand yang berbau-bau lingkungan kayak gitu. Nah, pas di Malang mulai nyoba dah tuh. Nah, terus ditambah lagi itu juga tahun-tahun segitu itu waktu itu ngelihat juga orang-orang pakai celana robek-robek. Ditambal-tambal gitu, gembel kok tapi lucu ya gitu. Terus akhirnya nyari deh apa sih nih kayak gitu. Oh, ternyata nama metode itu, teknik nambal-nambal itu namanya borosasiko. Nah, borosasiko itu kayak sebuah sebuah teknik memperbaiki pakaian itu dari Jepang zaman dulu gitu. Terus akhirnya mulai ngulik lagi kayak gitu. Oh, ternyata antara borosasiko sama kain perca ini punya korelasi ya. Sama-sama mengangkat sustainability gitu, keberlanjutan. Nah, akhirnya ya udah itu kayak mulai mematamkan lah kayak gitu. Kayaknya produk Control New ini visualnya itu terinspirasi dari Jepang, konsepnya itu terinspirasi dari keberlanjutan itu. Kayak gitu. Yes, oke. Berarti untuk kain-kain percanya sendiri ini dapat dari mana, Mas Afif? Dapatnya dari tukang jahit. Jadi kayak dari tukang jahit Fairmark gitu, misalnya banyak kayak celananya robek atau kekecilan, kegedean, itu kan biasanya kayak tukang Fairmark gitu kan, dikecilin. Nah, itu kayak sisa-sisa potongannya itu kita ambil, kayak gitu. Tapi kan apakah disortir dulu kain-kain pilihan yang sesuai sama desainnya, ataukah memang mana aja deh kain-kain perca yang tidak terpakai kita desain ulang gitu? Awalnya kayak gitu sih, kita mendiskriminasi kain perca. Jadi yang bagus-bagus aja kayak gitu. Cuman kayak ngerasa kok pas pilih banyak banget gitu yang gak kita ambil. Akhirnya kita ambil, ternyata kayak tiap perca itu punya keunikan dan karakteristiknya sendiri gitu. Kayak misalnya pertama kali banget saya ngambil warna biru aja ya karena cowok kan. Terus ternyata banyak banget kayak ada warna coklat, putih, merah, hijau. Dan itu kalau misalnya merah atau hijaunya dikumpulin itu kayak macam-macam, ada merah muda, merah tua, merah marun kayak gitu. Dan kalau dikomposisiin ternyata menciptakan karakter yang baru kayak gitu. Jadi sekarang kita semua perca kita ambil mau apapun itu. Oh gitu. Nah, terus untuk ngedesainnya untuk jadi satu brand yang bagus gitu, satu produk yang bagus itu siapa yang ngedesain? Mas Afif sendiri kan? Aku sendiri. Kayak gitu. Yes, oke. Untuk ininya sendiri hanya baju aja kah atau? Oh, macem-macem.
Kita Apa aja? basicnya tas. Jadi Oke. kayak emang pertama kali terjun ke dunia apa namanya ya, repair Sasiko itu kayak udah beberapa brand di Indonesia yang bikin kayak gini. Terus kayak kita nyadar kalau misalnya kita mencoba lebih baik dari mereka itu kayak pasti akan lama. Daripada mencoba lebih baik, kenapa nggak kita mencoba lebih beda? Berbeda. Ya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya kita ngolah pakai kain perca, apa namanya, visualnya Boro Sasiko, cuman kita spesifik dibikin tas. Jadi udah di tas aja, bikin tas ada tuh macam-macam model kayak gitu. Dan ternyata kayak peminatnya ada kan. Nah sekarang kayak mulai beralih lagi sih, awalnya dari tas, aksesoris, itu kayak kita bikin topi, bikin jaket, dan kayak akhirnya menyadari juga kayak selama tuh kain perca jadi lembaran, itu sama aja kayak kain lembaran pada umumnya kita beli di misalnya di Tanah Abang atau di Cipadu kayak gitu. Itu bisa dibikin apapun, bikin jok motor, bikin sejadah, bikin masker. Oke, Ya, berarti kayak gitu. produk-produknya udah banyak ya, nggak cuma tas aja gitu ya. Nah, ini untuk memproduksinya sendiri, apakah Mas Afif sendiri ataukah dibantu berpartner juga gitu? Kalau untuk yang ngedesain dan mengkomposisikan itu aku sendiri. Cuman kalau untuk yang bikin produknya jadi hingga produk jadi itu kita ke tukang jahit Vermark gitu. Jadi kayak kita ngambil kain Vermarknya dari kain percanya dari mereka, kita bawa pulang, kita komposisiin, kita susun, terus nanti kita kasih lagi ke mereka kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya simbiosis mutualisme. Jadi kayak dari sesuatu yang nggak punya nilai bagi mereka yang dibuang, kalau misalnya nggak dimanfaatin, itu biasanya sama warga sekitar. Kayak misalnya di pasar ada tukang soto, tukang bakso, emak-emak gitu, buat diambil buat ngelap kompor, kalau nggak gerobak kan. Ya habis itu ya dibuang kayak gitu. Nah kan nggak bernilai kan. Nah Betul. itu kita ambil, kami bawa pulang, kita olah lagi. Nah itu mendapatkan apa namanya, income tambahan, pemasukan tambahan untuk tukang jahitnya itu. Yes, berarti tukang-tukang jahitnya ini udah dipilih ya siapa dan ini, atau memang random aja nih? Nah iya yang di situ doang. Oh, yang di situ doang. Nah itu dari pas 2018 itu tukang jahit cuma bisa bikin tote bag doang gitu loh, Oke. kotak polos gitu. Oke. Sekarang bikin tas ransel, bikin messenger bag, bikin topi itu bisa. Jadi kayak skill mereka tuh kayak meningkat gitu loh. Dan kayak sekarang kalau misalnya anak mereka mau beli tas, maksudnya kalau mau sekolah ya nggak beli tas, bikin sendiri. Bikin sendiri. Kayak gitu. Yes, oke. Dan ini tukang jahitnya berarti diajarin kah? Aku pengen polanya kayak gini nih, Mbak. Oke. Diajarin. Jadi kayak misalnya Training dulu ya. biasanya percobaan dulu sih. Kayak misalnya bikin model baru, nih gue kayak kebayang kayak gini-gini, bikin nih kayak gitu. Pertama biasanya gagal, oh ini kayaknya kegedean, kekecilan, kurang ini kayak gitu. Terus bikin lagi, itu mungkin kayak percobaan ke 3-4 kali itu udah oke. Oke, dalam satu proses pembuatan satu produk itu butuh waktu berapa lama, Mas Afif? Kalau untuk aku sendiri sih ngedesain itu mungkin kisaran di ada yang 30 menit kalau misalnya tasnya kecil. Cuman kalau misalnya tas gede dan apa namanya, partisinya banyak itu, part-partnya banyak, itu bisa 2-3 jam. Dan itu kalau misalnya dikerjain sama tukang jahit tergantung lagi. Kalau tukang jahit kami ini nggak kami gaji bulanan. Oke. Jadi apa namanya ya, ke hiring aja gitu. Jadi tiap ada produk yang kejual, yang dibikin ya itu yang diiniin. Jadi kayak misalnya lagi ngerjain punya kami nih produk kontonyo, tiba-tiba ada orang datang gitu minta ngecilin celana, ya dia bisa tetap ngecilin celana kayak Oke. gitu. Jadi kayak emang nggak ada keterikatan. Cuman kan karena udah 5 tahun gitu, jadi kayak apa namanya ya, saya bisa didahuluin juga untuk ininya kayak gitu. Udah paham lah ya gitu ya. Oke, dan ini untuk mengeluarkan sebuah produk baru ini berdasarkan apa, Mas Afif? Mungkin 3 bulan sekali atau memang setiap hari ini produksi gitu? Kalau produksi tiap hari, cuman kalau untuk produk baru kayaknya kita tiap minggu kali ya, atau 2 minggu sekali. Soalnya juga kan kayak apa namanya ya, nggak ada patokan khususnya, dan karena kita pakai kain perca, jadi kuantiti kita nggak bisa banyak. Kalau misalnya brand-brand gede kan bikin satu produk, terus udah langsung di mass produkin kan, misalnya langsung 1000 piece dengan model yang sama. Sementara kita kan percanya terbatas, jadi kayak tiap artikel itu kuantitinya mungkin kayak 5, Oke. 10 kayak gitu. Bahkan kalau misalnya untuk material-material yang spesifik ya mungkin cuma ada 1 piece doang.
Kayak gitu. Jadi kayak seberagam itu sih produknya. Dan untuk desainnya sendiri biasanya terinspirasinya dari siapa sih, atau emang random aja gitu? Iya, inspirasinya dari orang-orang aja. Jadi kayak misalnya aku ketemu orang ya, itu biasanya yang dilihat pertama kali tasnya gitu. Oke. Kayak ada orang gitu kayak tasnya lucu nih gitu, dipikirin ini kayaknya polanya gini deh. Terus akhirnya dicoret-coret, oh kayaknya possible nih kayak gini. Udah langsung dieksekusi kayak gitu. Jadi kayak kalau untuk spesifik model di situ sih, kayak model-model tas yang udah ada. Nah cuman kan apa namanya ya, kata orang kan ATM kan amati tiru modifikasi. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak untuk dari segi model itu kita emang mirip kayak tas-tas pada umumnya, cuman kan dari material yang kita gunakan itu spesifik pakai kain perca. Kayak gitu. Yes, oke. Dan ini kan tadi bilang bahwa banyak juga gitu brand-brand lain yang mirip dengan Control New gitu. Apa yang kemudian membuat Mas Afif merasa bahwa Control New ini harus sedikit berbeda dengan brand-brand lain gitu, biar juga orang-orang lebih tertarik, dan bagaimana Mas Afif memasarkan dan juga orang-orang tuh biar tahu ini ada jenama lokal Control New nih, sebuah brand upcycle yang keren juga gitu. Ya mungkin kayak spesifik diferensiasi dari brand-brand yang similar ya, itu kayak kita spesifik pakai kain perca. Jadi kayak misalnya jalan-jalan lain itu pakai kain baru gitu dipotong kayak gitu-gitu, itu kita pakai spesifik pakai kain perca. Jadi visualnya sama. Jadi kayak kasarannya kalau lu pengen dapetin produk yang sama cuman dengan value yang berbeda, kayak gitu, makanya kan mengangkat keberlanjutan, ya ini Control New solusinya. Kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Untuk biar orang-orang tuh tahu, tahu. jenama Control New, apakah ikut event-event atau dijualkan ini cuma di lokal aja atau di mana? Oh iya, paling kita pada umumnya aja sih, kayak bikin berbagai macam media sosial, terus kita promosiin di sana, kayak gitu. Berharap ada influencer yang tertarik, terus kita kasih gratis. Jadi kayak kita memang nggak pernah endorse gitu-gitu sih. Jadi kayak emang mencoba organik aja. Cuman kayak ya udah minusnya kayak gitu. Apa namanya? Lambat, nggak cepet gitu. Terus juga ikut event-event juga, ada yang event diundang, ada yang berbayar. Terus kalau offline-nya itu kita juga konsignasi, jadi kayak naruh di toko. Yes, oke. Tapi ini berarti jualnya cuma online saja kah, atau offline-nya juga ada gerainya gitu? Itu offline-nya itu kita naruh di toko, di Mata Lokal, di DM Blok, sama di Tangerang itu di Baka. Kayak gitu. Itu kalau misalnya temen-temen mau lihat apa namanya ya, mendapatkan experience secara langsung gitu, megang-megang produk kami, itu ada di offline-nya. Cuman kalau misalnya offline juga kita juga ada di bazar-bazar gitu. Itu bisa datang langsung. Dan kalau online ya di marketplace, atau misalnya langsung via Instagram DM itu juga bisa. Yes, oke. Boleh tahu nggak Mas Afif, untuk satu artikel misalnya baju yang Mas Afif pakai ini rate-nya berapa? Yang ini baju dijual 500.000. Untuk tas? Tas itu dari harga 100.000 sampai kalau yang regulernya itu di 700.000. Oke, berarti range harga untuk Control New setiap artikelnya itu range-nya antara 100.000 sampai 700 ribuan itu ya. Cuman sebenarnya itu kan kayak metodenya patchwork gitu kan, ditempel-tempel. Nah, 3 bulan yang lalu kita ikut inian, apa namanya, fashion show. Itu namanya JF3. Itu semua produk yang kita keluarin itu spesifik, jadi kayak menggunakan metode Boro Sashiko. Jadi kayak kalau ini kan patchwork, tempel-tempel aja. Nah kalau Boro tuh kayak ditempel terus dirobek, tempel, robek, jadi kayak berantakan gitu. Dan itu harganya itu bisa ningkat 2-3 kali lipat. Jadi kayak misalnya tas dengan model yang sama harganya 700.000, itu kalau dengan metode dirobek-robek kayak tadi itu harganya 2 juta. Makanya kalau misalnya rate harga itu kayak mungkin kayak untuk yang reguler itu 100 sampai 700.000. Cuman kalau untuk ingin menggunakan metode yang tadi itu harganya bisa sampai 2 juta. Kayak gitu. Yes, oke. Dan Mas Afif ini pernah nggak bekerjanya sendiri ataukah emang ada partner? Berdua. Berdua. Oke, dengan istri atau dengan
Dengan temennya istri. Oh, temannya istri Iya. justru ya. Kenapa bisa sampai berpartneran sama temannya istri? Waktu itu kayak sama-sama nganggur gitu sih. Hmm. Terus kayak lulus kan lagi nyari-nyari kerja sambil ikut-ikut workshop gitu demi meningkatkan skill gitulah. Hmm. Terus akhirnya ketemu sama-sama nganggur, ngobrol gitu. Ini gue ada kemampuan untuk bikin produk, cuman gue tidak ada kemampuan untuk berbisnis. Oke, berarti cross gitu ya Iya. dari sisi produknya Mas Afif, dari sisi bisnisnya temannya istri ini ya. Mm-mm. Oke, berarti sudah jalan 5 tahun ini ya dari awal ini ya? Iya, 5 tahun. Yes, oke. Nah, selama 5 tahun ini Mas Afif kan sempat juga ditempa pandemi ini kan. 2018 berarti setahun kemudian pandemi gitu kan. Berarti mengalami juga yang namanya sepi atau orderannya nggak ada begitu. Pernah nggak sih kayak udah berhenti aja dari bisnis ini dan kita coba lagi untuk ke kantoran gitu? Waktu itu sih ya pas lagi pandemi ya, itu kayaknya bukan saya doang terdapat banyak. Itu kayaknya masa-masa sebenarnya kayak masa-masa nggak percaya diri bikin bisnis, kayak sampai sekarang pun masih ada gitu. Kayak pagi-pagi kayak nggak mood, kayak ngapain ya bikin bisnis gitu. Terus nanti siang-siang gitu kayak mulai ningkat lagi moodnya, kayak gitu-gitu masih terjadi sih. Cuman kalau untuk pandemi itu kayak mencobain aja sih, mencoba pasrah gitu, udah lakuin yang kita bisa kayak gitu. Maksudnya kayak ya udah dengan tabungan yang ada itu kayak mencoba survive gitu. Terus tambah lagi juga kan itu belum nikah, terus juga punya privilege rumah orang tua kan. Ya, jadi masih bisa tinggal, jadi kayak nggak ada pemasukan, cuman nggak ada pengeluaran paling cuman buat makan aja kan, kayak tempat tinggal kayak gitu-gitu masih aman lah. Yes, oke. Tadi Mas Afif pernah mikir bahwa ngapain sih bisnis kayak gini? Berarti kan ada bayangan nggak sih mungkin mau ekspansi bisnis ke yang lain selain Control New ini ke depannya? Nggak ada sih, soalnya ini kayak kayak masa depan gitu, masa depan aku kayak udah kayak cita-cita gitu. Jadi kayak nggak ada. Dan sekarang mencoba realistisnya kayak gitu. Kayak udah ngebangun brand Control New udah 4 tahun, kayak 4 tahun jalan, ternyata kayak ada brand denim itu ngajak aku kerja di sana. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang aku bekerja sama mereka sebagai ya tim kreatifnya gitulah. Kayak gitu. Jadi kayak full time-nya aku di Control New, part time-nya itu di brand lain. Oke, gitu. Berarti kalaupun ada kesempatan Control New ini mau diekspansi sejauh apa dan apa nih yang mau diperbarui dari Control New, Mas? Diekspansi kayaknya ya pengennya sih semua kain perca yang ada di Indonesia, nggak di bumi ini. Gede banget. Itu bisa kita olah kayak gitu, pengennya sih ya. Terus tadi apa lagi? Apa yang mau diperbarui lagi? Oh, diperbarunya lagi. Apakah mau bikin pabrik yang gede gitu untuk kontrolnya gitu 5 tahun kemudian? Kayaknya pengennya bikin ekosistem gitu, kayaknya menarik. Jadi kayak ya di satu ekosistem itu ada tim produksinya Control New, ya disebut kayak pabrik kegedean konveksi gitu mungkin kali ya. Konveksi, terus nanti ada showroomnya, terus nanti ada kafenya ya kayak gitu, nanti orang bisa workshop juga di sana, dapat knowledge kayak gitu-gitu. Yes, oke. Dan Control New ini kan perjalanan sudah 5 tahun. Ini berarti bulan apa ulang tahunnya Control New? Maret. Maret ya, berarti nanti tahun depan sudah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Nah, kan orang tua dari perjalanan awal Mas Afif cerita tadi bahwa orang tua ini nggak ada yang di jalur seni gitu ya. Setelah melihat Control New mungkin akan tumbuh dan terus berkembang gitu, bagaimana tanggapan orang tua Mas Afif dan juga keluarga? Maksudnya kalau orang tua ya, ini kebetulan orang tua saya orang tua pada umumnya ya. Jadi kayak ekspektasi kesuksesan ya dari material gitu. Apa yang bisa kalian ciptakan, maksudnya apa yang bisa aku beli gitu. Entah motor baru, gadget, beli rumah kayak gitu-gitu. Itu kan kayak orang tua pada umumnya. Dan kebetulan kayak aku bukan yang suka menghambur-hamburkan gitu. Jadi kayak terjadi bentrok kayak gitu tuh. Kayak beli motor kayak gitu biar tetangga tahu gitu. Kamu tuh berkembang gitu. Terus kayak ngapain gitu, orang masih bisa jalan motor kayak gitu.
Nah terus akhirnya apa namanya, kebetulan kayak tahun lalu motornya rusak gitu dan sudah tidak menguntungkan lagi kan, akhirnya beli motor baru kayak gitu. Jadi kayak masih ada keresahan dari orang tua, cuman kayak sekarang sih lebih percaya kayak gitu. Cuman ya kayak belum, biasanya kalau orang tua yang udah pede kan biasanya ngomong ke tetangga kan gitu, ini anak gue nih gini gitu. Nah itu belum tuh, berarti kayak apa namanya, masih berjalan sih itunya. Yes, oke. So, apa mimpi Mas Afif untuk bisa menunjukkan nggak cuman kepada orang tua, tapi kepada mungkin semua masyarakat ya, tentang brand atau jenama lokal yang Mas Afif ciptakan ini, Control New? Sebenarnya sih kontrolnya itu bukan malaikat ya yang mengolah produk-produk gitu. Jadi kayak emang sudah apa namanya, seharusnya sekarang kayak semua brand itu lebih aware lagi tentang keberlanjutan kayak gitu. Dan kebetulan ya kontrolnya udah melakukannya aja. Jadi kayak ya harusnya itu semua produk ya sedikit demi sedikit yang bisa mereka lakukan, yang mencoba ke arah sana lah kayak gitu. Yes, oke. Terakhir Mas Afif, siapa orang yang pengen Mas Afif ucapkan terima kasih untuk kehidupan Mas Afif setelah melalang buana akhirnya sampai di posisi sebagai founder dari sebuah brand yang keren ini? Ya itu sih kayaknya paling gede itunya orang tua ya, kecuali ibu saya. Soalnya dia tiap hari yang ngebersihin. Thank you ya Papa ya gitu ya, udah dikotor-kotorin, tapi tenang karena Control New ini pastinya akan menjadi sebuah jenama lokal yang semakin membesar gitu ya Mas Afif. Oke, thank you sudah mau main-main di studio Smart FM dalam bincang bersama. Semoga ekspansi dari Control New ini semakin besar ya Mas Afif, dan juga nanti bisa semakin ekspansi juga kita bertemu di event-event yang keren lainnya. Thank you. Siap. Saya Maria Delsa dan juga Mas Afif pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali. Bincang bersama